Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore, Pak Nuradi selaku dosen dari mata kuliah berpikir komputasional yang akan menilai study case dari kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Argata, Ahmad Zaki, Haikal saya sendiri, dan juga Philadelphia. Berikut merupakan study case kami yang secara singkat menyuruh kami untuk bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah pada suatu persimpangan jalan seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke translating to Python-nya. Pada awalnya, kami mengassign berapakah durasi normal pada pendekat. Masing-masing pendekat ini merupakan default, dan kedua adalah kapasitas normal dari masing-masing pendekat dengan satuan kendaraan. Durasi normal memiliki waktu default yaitu hijau 30 detik, kuning 5 detik, dan merah 30 detik. Di mana hijau dan merah merupakan suatu siklus 1 menit yang nantinya akan kita ubah sesuai dengan kondisi. Sedangkan kapasitas normal merupakan angka konstan yang mana akan kita gunakan untuk mendefine apakah suatu pendekat merupakan berada di jam normal maupun jam sibuk. Kita masuk ke fungsi pertama. Fungsi pertama saya namakan data lalu lintas sekarang, di mana data lalu lintas sekarang merupakan suatu fungsi yang berfungsi untuk menginput data-data yang ada pada lapangan. Istilah seperti itu. Fungsi ini akan meminta pengguna untuk menginput jumlah kendaraan yang ada di setiap pendekat atau setiap arah, di utara berapa hingga begitu selanjutnya sampai di barat berapa. Nantinya fungsi ini akan saya simpan pada return lalu lintas. Kedua, saya akan mengecek apakah di masing-masing pendekat ini terdapat jam sibuk atau tidak. Saya akan menggunakan fungsi yang namanya cek jam sibuk, di mana cek jam sibuk ini merupakan fungsi yang mengecek lalu lintas yang berada di atasnya, dan berisi loop for, di mana for ini akan mengecek arah in lalu lintas. Eee, saya akan menggunakan conditional juga, menggunakan if lalu lintas indeks arah apakah lebih dari kapasitas normal indeks arah juga. Lupa saya jelaskan lalu lintas, eee, dan durasi normal pun juga kapasitas normal merupakan suatu dictionary yang kami assign angka di dalamnya. Maka lalu lintas indeks arah akan kami cekkan dengan kapasitas normal indeks arah apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Apabila dia betul lebih besar, maka dia sedang berada di jam sibuk, sehingga akan return true. Apabila tidak, akan return false. Selanjutnya yaitu menentukan durasi lampu hijau berdasarkan volume total kendaraan. Yang pertama yaitu volume total. Di sini kita menghitung total kendaraan dari semua arah dengan menjumlahkan nilai-nilai yang ada di lalu lintas. Kemudian untuk durasi, ini merupakan tempat kosong atau dictionary untuk menyimpan durasi lampu hijau bagi setiap arah. Kemudian pada for arah, volume, in lalu lintas items, pada langkah ini kita akan memproses setiap arah beserta jumlah kendaraannya satu persatu. Kemudian durasi arah integer volume per volume total dikali 60. Pada tahap ini kita menghitung durasi lampu hijau berdasarkan persentase kendaraan di arah tersebut dibandingkan dengan total kendaraan lalu mengalihkan dengan 60 detik. Kemudian untuk return durasi yaitu hasil perhitungan durasi lampu hijau untuk semua arah dikembalikan dalam bentuk dictionary. Yang kedua yaitu fungsi untuk tampilan lalu lintas. Yang pertama, print and simulasi lampu lalu lintas. Di sini kita menampilkan judul simulasi lampu lalu lintas untuk memulai simulasi. Kemudian for arah durasi hijau in durasi, kita memproses setiap arah beserta durasi lampu hijaunya. Kemudian untuk print arah, bagian ini menampilkan nama arah yang sedang dihitung, misalnya arah utara atau selatan. Kemudian print F lampu hijau, durasi lampu detik. Durasi lampu hijau untuk arah tersebut ditampilkan berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Kemudian print lampu hijau,
durasi normal kuning detik, kita juga menampilkan durasi lampu kuning yang nilainya tetap sama untuk semua arah. Kemudian yang terakhir yaitu print F lampu merah, kita menghitung dan menampilkan durasi lampu merah yang merupakan sisa waktu dari total siklus 60 detik setelah durasi lampu hijau dikurangi. Oke, pertama program akan meminta pengguna untuk memasukkan kondisi cuaca saat ini, apakah normal atau hujan. Selanjutnya program akan memanggil fungsi data lalu lintas sekarang untuk menerima data jumlah kendaraan secara real time di setiap arah, baik utara, selatan, timur, dan juga barat. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan jika kondisi cuaca hujan. Program akan mengurangi volume kendaraan sebesar 20%. Setelah dilakukan perhitungan, program akan mencetak volume kendaraan setelah penyesuaian. Selanjutnya dilakukan juga cek kondisi jam sibuk. Ini untuk memeriksa apakah ada arah dengan volume kendaraan yang melebihi kapasitas normal. Jika iya, maka sistem ini menganggap ini sebagai jam sibuk. Durasi lampu hijau dihitung berdasarkan presentase kendaraan dari total kendaraan, sehingga pengaturan waktu lebih efisien dan juga adil. Hasil akhirnya adalah simulasi siklus lampu lalu lintas yang menampilkan durasi lampu hijau, kuning, dan merah untuk setiap arah. Berikut merupakan input dan output yang kami hasilkan dari code yang telah kami buat. Jadi untuk inputnya, kami memasukkan kondisi cuaca yaitu hujan dengan jumlah kendaraan di setiap arah itu utara 10, selatan 20, timur 40, dan barat 30. Dari input yang kami masukkan, terdapat beberapa output yang dihasilkan. Yang pertama, dikarenakan kondisi yang kami masukkan yaitu hujan, maka terjadi penyusutan jumlah kendaraan dari yang awal, sebanyak 20%. Dari utara dari 10 menjadi 8, selatan dari 20 menjadi 16, timur dari 40 menjadi 32, dan barat dari 30 menjadi 24. Lalu, apabila salah satu dari arah itu ada yang melebihi kapasitas normal yang sesuai di state di awal, yaitu utara selatan sebanyak 30 kendaraan, timur dan barat itu sebanyak 20 kendaraan, apabila ada salah satu arah yang melebihi itu, maka akan masuk ke rush hour. Nah, apabila rush hour, maka uh, lampu lalu lintas itu akan disesuaikan berdasarkan jumlah kendaraan per arahnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperhitungkan per siklusnya terutama di lampu hijau dan di lampu merahnya. Jadi untuk lampu hijaunya itu di state jumlah kendaraan per total kendaraan dikali 60. Jadi 60 itu merupakan satu siklus untuk lampu merah plus lampu hijau. Maka di arah utara itu bisa dapat 6 detik, di selatan itu 12 detik, timur itu 24 detik, dan di barat itu 18 detik. Nah, untuk lampu merahnya itu, contohnya itu di arah utara, itu dari 60 dikurang 6 menjadi 54 detik, sesuai dengan code yang telah kami buat. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Terima kasih.